Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Palembang, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Palembang, yang terhormat Bapak Ibu Pendidik SMA Negeri 12 Palembang. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam acara diseminasi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pendidikan. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian kata sambutan dari Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Palembang, kemudian desiminasi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran SMA Negeri 12 Palembang yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Lili Heriani. Kemudian tanya jawab dan terakhir akan kita tutup dengan doa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah bersama-sama kita membuka acara kita dengan melafazkan basmalah. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah, oleh Bapak Priyanto MPD. Pada Pak Priyanto kami persilakan. Terima kasih Bu Nelly, Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bu Wiwi Iriani, calon guru penggerak yang kami banggakan. Bersyukur kita pada hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendapatkan informasi terkini berkaitan tentang program guru penggerak. Bapak dan Ibu, banyak hal yang harus kita lakukan menjadi seorang guru. Satu diantaranya adalah pengembangan profesi. Nah, hari ini kita mendapatkan diseminasi dari guru penggerak kita, Bu Wiwi Iriani, yang akan menyampaikan tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kita semua sebagai guru adalah pemimpin dalam pembelajaran itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih menjadi seorang pemimpin dan keputusan apa yang harus diambil seorang pemimpin pembelajaran itu, hari ini akan dipaparkan oleh Bu Wiwi Iriani untuk ditularkan kepada kita sehingga kita semuanya akan terimbas bagaimana program guru penggerak ini khususnya dalam pengambilan sebuah keputusan menjadi seorang pemimpin pembelajaran ini. Oleh karena itu kami berharap pada Bapak dan Ibu untuk bisa mengikutinya kegiatan ini dan pada saatnya bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi untuk kita yang bisa hadir pada saat ini. Ini adalah hal yang luar biasa bagusnya dan bagus untuk kita ikuti pula dari awal pertengahan hingga akhirnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari kepala sekolah karena tidak bisa hadir di tengah kita karena ada keperluan yang lain. Tapi tidak mengurangi dari kegiatan ini, kita semua akan mengikuti dengan baik supaya nanti kita bisa tularkan kepada teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini. Terima kasih, selamat pagi dan selamat berkarya khusus untuk Bu Wiwi. Diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran, jadi bukan berarti kepala sekolah, kita semua merupakan pemimpin pembelajaran. Minimal kita memimpin pembelajaran di kelas kita. Nah, di sini individu melawan masyarakat maksudnya adalah keputusan itu baik untuk seorang atau baik untuk seluruh. Mana yang akan kita pilih? Apakah kita memilih keputusan A ini untuk menyelamatkan seseorang dan memang pada waktu itu itulah yang terbaik, atau kita kembali mengambil kesepakatan yang sudah ditentukan. Kadang-kadang kesepakatan bersama itu bisa jadi kita langgar karena ada hal lain. Di sinilah yang individu. Yang kedua, rasa keadilan dan melawan rasa kasihan. Yang seperti tadi, kalau rasa keadilan pada tugas perpustakaan tadi, seharusnya kita mendenda semua siswa kan terlambat tanpa pandang bulu didenda. Nah, kadang-kala kita berpikir apa
apa sih alasan di belakang ada rasa kasihan di situ. Nah, di sini kita yang berpikir sebagai saya akan berasas mana? Apakah saya memilih rasa keadilan untuk seluruh? Apakah saya mengutamakan rasa kasihan? Berikutnya, kebenaran melawan kesetiaan. Terutama dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pendidikan. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita akan mengadakan sesi tanya jawab, Ibu ya. Sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Wiwi, kami silakan. Ya, silakan Ibu Ike. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan di sini, apa perbedaan inti antara dilema etika dan rujukan moral, dan bagaimana jika dia termasuk ke ranah rujukan moral? Baik, terima kasih Bu Ike. Di sini intinya adalah dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika ini terjadi pada saat dua keputusan itu benar kedua-duanya. Nah, pada saat kita mengalami kedua-duanya benar, berarti kita harus mengambil salah satu. Istilah kita tuh simalakama, gitu kan? Nah, disinilah yang dinamakan dilema etika. Kebenaran A dan kebenaran B. Kalau rujukan moral itu satu benar, satu salah. Sudah pasti salah. Tapi kita merasa seakan-akan itu benar. Misalnya yang les tadi itu sudah salah, kita memberikan jawaban ke siswa, tapi seakan-akan benar karena siswa ini ikut les dengan kita dan dia punya hak untuk mendapatkan nilai yang terbaik, tapi cara yang kita buat itu salah. Nah, kalau dia sudah rujukan moral, sudah ada yang salah satu salah, maka kita tetap harus kembali ke mana yang benar yang kita ambil. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Ada lagi? Bapak Ibu, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi, Bapak Ibu? Tadi udah pasang ya? Bu, di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi intinya tuh teori benar dengan salah itu semuanya balik ke subjektif ya. Artinya kita yang merasakan benar atau salahnya itu dari inti semuanya itu. Baik. Jadi dilema etika bukan kita yang merasakan benar atau salah, tapi memang kedua-dua ini benar secara umum. Gitu. Kalau kita merasa benar, itu larinya ke rujukan moral, seakan-akan benar. Tapi memang kedua-dua ini adalah benar. Misal kasus tadi yang anak tadi, orang tuanya menitipkan, bapaknya menitipkan ke sekolah. Itu benar, tanggung jawab bapaknya. Dia memberi amanat ke sekolah. Ibunya mengunjungi anaknya, itu juga benar, karena ibunya merupakan ibu kandungnya. Jadi benar secara hukum. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, yang satu mengamanatkan. Nah, sekarang kita prinsip mana yang akan kita ambil? Jadi yang dimaksud kebenaran ini prinsipnya, ketiga prinsip tadi. Apakah kita akan tetap kesetiaan terhadap ibunya tadi, bapaknya tadi karena sudah menitipkan? Maka kalau kita mengacu kepada kesetiaan, kita mengambil keputusannya tetap ibunya tidak boleh bertemu dengan alasan saya menjaga kesetiaan. Tapi kalau kita ke individu, kita mengizinkan ibunya. Nah, alasan-alasan ini yang terpacu kepada kita mana yang terbaik. Itu Bu Dini. Kalau menurut Ibu yang mana? Kalau saya justru mengizinkan, tetapi dengan syarat mempertemukan antara kedua belah pihak. Karena kita hanya sekedar memfasilitasi, kita meminta izin kepada bapaknya untuk tidak melanggar janji kepada bapaknya, tapi kita mengizinkan ibunya
ibunya bertemu dengan syarat bapaknya tetap ada di tempat. Gitu. Pembacaan doa tadi, maka usai sudah acara diseminasi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pendidikan. Sukses selalu untuk Ibu Wiwi sebagai calon guru penggerak. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu guru, marilah kita bersama-sama menutup acara kita dengan mengucapkan hamdalah. Berikan aplaus untuk Ibu guru. Kita akan menginformasikan mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi pada prinsipnya kadang-kala dikatakan pemimpin pembelajaran ini rata-rata guru. Tapi sebenarnya yang intinya pengambilan keputusan di sini tidak hanya guru, namun kita juga yang berperan sebagai pelengkap dalam hal ini penunjang, tata usaha dan sebagainya itu perlu. Nah, yang pertama, inti dari pembelajaran adalah mengajarkan anak itu memang baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama itu yang lebih utama. Jadi dari mental di sini. Nah, di sini apa sih yang sering kita hadapi? Yang kita sering hadapi adalah dilema etika dan didikan moral. Sebenarnya apa sih dilema etika? Apa sih didikan moral? Dilema etika itu suatu situasi yang kita hadapi jika kedua-duanya benar. Ada dua permasalahan yang dua-duanya benar. Ini yang dinamakan dilema etika. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kalau didikan moral, ini satu